sekarang kita akan membahas tentang siklus Krebs, yang merupakan tahap ketiga dalam proses represi aerob lanjutan dari proses dekarboksidasi oksidatif dari pembelajaran sebelumnya. Siklus Krebs juga dikenal siklus asam sitrat. Mengapa disebut siklus Krebs? Adalah sebagai penghargaan terhadap Hans Krebs, seorang ilmuwan Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Dari pembelajaran sebelumnya, siklus Krebs ini terjadinya di matrik mitokondrial. Bagaimanakah prosesnya? Secara singkat, penjelasan tentang siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Mari kita mulai. Tahap pertama, asetil-CoA memiliki 2 atom karbon, merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif, akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksal asetat memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus asetat dan oksal asetat membentuk ikatan menjadi senyawa karbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahapan pertama. Siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki enzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya, pada tahap kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanyalah isomensasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lainnya yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akontase. Pada tahap ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga tahap ini terjadi pelepasan ikatan, yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksidasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim berperan adalah isositrat dehidrogenase. Pada tahap yang keempat, alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon yang diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksidasi atau pelepasan 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon oksida pula. Selain itu, pada tahap ini terjadi reduksi NAD+ sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA. Berarti terjadi penambahan CoA yang termasuk pada reaksi ini, sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap yang kelima, suksinil CoA memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terjadi beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berkaitan dengan GDP membentuk GPP. Namun pada beberapa sel, fosfat yang telah membentuk GTP ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP maupun ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksinal CoA sintase. Tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 asam karbon berubah menjadi fumarat. Nah, pada tahap ini menjadi pelepasan elektron yang memiliki 4 asam karbon, sehingga elektron akan ditangkap oleh HAD membentuk FADH2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalisasi suksinat menjadi fumarat adalah suksinat hidrogenase.
Pada tahap ketujuh adalah enzim yang berperan adalah malat fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O, prosesnya dikenal sebagai oksolitasi. Tahap yang ke-8, oksomalat akan diubah menjadi oksolawasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH2 dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenasa. Dengan demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH dalam 2 kali dan 2 ATP. Karena pada dekarboks oksidatif menghasilkan 2 asedotea, berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH. Nah, itulah materi tentang siklus Krebs.